Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang tujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala mereka. Malaikat pertama meniup sangkakalanya, lalu turunlah hujan es dan api bercampur darah ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pepohonan, dan semua rumput hijau. Malaikat kedua meniup sangkakala. Sebuah gunung besar yang menyala-nyala dilemparkan ke laut, menyebabkan sepertiga laut menjadi darah, sepertiga makhluk laut mati, dan sepertiga kapal hancur. Malaikat ketiga meniup sangkakalanya. Lalu jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala seperti obor, dan jatuh ke atas sepertiga sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu adalah Absintus. Maka sepertiga dari air itu menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Malaikat keempat meniup sangkakalanya. Lalu terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari semuanya itu menjadi gelap. Sepertiga dari siang tidak terang, dan demikian juga malam. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung elang terbang di tengah langit, dan berseru dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi, karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Keempat sangkakala telah dibunyikan, namun masih ada 3 lagi yang akan datang. Wahyu 9 ayat 1 sampai 21. Sangkakala yang kelima. Dan malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Lalu aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi. Kepadanya diberikan kunci lubang jurang maut. Ia membuka jurang lubang maut itu, dan keluarlah asap seperti asap tungku besar, sehingga matahari dan udara menjadi gelap oleh asap itu. Dari asap itu keluar belalang ke atas bumi. Mereka diberi kuasa seperti kalajengking di bumi. Mereka diperintahkan untuk tidak merusak tumbuh-tumbuhan, tetapi hanya menyiksa manusia yang tidak memiliki materai Allah di dahinya. Siksaan mereka seperti siksaan kalajengking ketika menyengat manusia. Dan pada waktu itu, manusia akan mencari maut, tetapi maut lari dari mereka. Malaikat keenam meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara dari tanduk mezbah emas di hadapan Allah, berkata kepada malaikat keenam, "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai Efrat." Maka dilepaskanlah keempat malaikat itu yang telah disiapkan untuk saat, hari, bulan, dan tahun itu, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jumlah pasukan berkuda mereka adalah 200 juta. Dari mulut kuda-kuda itu keluar api, asap, dan belerang. Sepertiga manusia terbunuh oleh 3 tula ini. Namun, manusia yang masih hidup tidak bertobat dari perbuatan mereka. Mereka tetap menyembah roh-roh jahat, berhala-berhala emas, perak, tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat, mendengar, atau berjalan. Mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian mereka. Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Kitab terbuka. Aku melihat seorang malaikat turun dari sorga,
berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Kemudian, malaikat yang kulihat berdiri di laut dan di darat itu mengangkat tangan kanannya ke langit, dan bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada masa bunyi malaikat ketujuh, ketika ia hendak meniup trompetnya, maka tergenapilah rahasia Allah, seperti yang ia sampaikan pada para hambanya, para nabi. Kemudian suara yang tadi aku dengar dari surga berkata lagi kepadaku, "Pergi dan ambillah gulungan kitab yang terbuka dari tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan darat itu." Maka aku pergi kepada malaikat itu dan memintanya memberikan gulungan kitab kecil itu kepadaku. Dan malaikat itu berkata kepadaku, "Ambillah kitab ini dan makanlah. Itu akan membuat perutmu pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil gulungan kitab kecil itu dan memakannya. Di mulutku itu terasa manis seperti madu, namun ketika aku telah menelannya, perutku menjadi pahit. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Wahyu 11 ayat 1-5. Dua saksi Allah. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi janganlah engkau mengukur bait suci yang ada di sebelah luar, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kotak suci 42 bulan lamanya. Aku memberikan tugas kepada dua saksiku, pohon zaitun dan kedua kaki dia, supaya kalian bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Aku peringatkan jikalau ada yang menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu akan mati oleh penghangusan itu. Apakah manusia akan bertobat sebelum semuanya terlambat? Bersiaplah, akhir zaman semakin dekat.